Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Kyo di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Kyo akan menceritakan alur cerita web novel Tensura Extra Chapter. Ingat, web novel Extra Chapter ya Pak. Di sini kita akan diperlihatkan kisah Rimuru setelah menjadi dewa, di mana di sana Rimuru telah menyamar menjadi siswa biasa untuk membongkar kebusukan di akademi. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Ini adalah peristiwa setelah peperangan 10 tahun yang lalu. Di sana terlihat, Rimuru yang berada di mode slime-nya kini telah diperebutkan oleh Suna dan Sion. Meskipun Rimuru di sana memiliki energi yang sangat luar biasa, dia belum merasa itu bukanlah Rimuru sebenarnya, melainkan hanya keberadaan paralel Rimuru atau sebut saja klon Rimuru. Dengan instingnya, Diablo kemudian mencari tahu keberadaan Rimuru yang asli. Diablo kemudian bergegas menuju seseorang yang pasti tahu tentang keberadaan Rimuru. Itu adalah Zoe. Saat Diablo akan mengetuk pintu ruangan Zoe, tiba-tiba Souka menghadangnya dan berkata, "Zoe sama sedang sibuk, silakan datang lagi nanti." Diablo menjawab, "Kufufufu, apa kau ingin menyingkirkanku dengan paksa?" Diablo tersenyum dan mengeluarkan aura intimidasinya. Wajah Souka pun sangat ketakutan dan menggigit bibirnya. Tepat setelah itu, Zoe yang berada di dalam berkata, "Hentikan Diablo, jika kau ingin masuk, masuklah saja." Diablo pun masuk ke ruangan Zoe dan bertanya tentang keberadaan Rimuru. Zoe menjawab bahwa Rimuru berada di samping Suna dan Sion. Diablo mengatakan, "Apa kau bercanda Zoe? Di mana Rimuru yang asli sekarang? Bukankah kau terhubung dengannya?" Diablo bukanlah orang yang bisa ditipu. Zoe pun akhirnya menyerah kepada Diablo dan akan membawa Diablo ke dalam rencana Rimuru. Zoe kemudian memanggil Laples dan Tear yang ada di dalam rencana ini. Dan setelah itu, Zoe memberitahu kepada Diablo segala sesuatu tentang misi yang diterimanya dari Rimuru tanpa menyembunyikan apapun. Zoe berkata, bagian terpenting dari misi ini adalah untuk tidak membiarkan Sion, Suna, dan bahkan Milim mengetahui keberadaannya atau gerakannya. Karena terdapat sesuatu yang tidak beres di akademi, tujuan misi kali ini adalah, pertama, menculik siswa yang naik pesawat dan membawa mereka ke Pulau Maldolando. Misi Laples kali ini adalah berakting menjadi perompak udara yang akan menculik semua orang di pesawat dengan kapal terbangnya. Kedua, aku dan kau Diablo akan menginvestigasi masalah masing-masing di akademi. Dan di sisi lain, Rimuru telah menyamar menjadi seorang anak kecil yang berusia 15 tahun yang imut. Tubuhnya kali ini dirancang seperti manusia biasa yang memiliki energi sihir yang amat sedikit. Dengan itu, tidak akan ada orang yang menyadari bahwa dirinya ini adalah Raja Iblis besar Rimuru. Tujuan Rimuru kali ini adalah untuk berpartisipasi dalam forum pengembangan sihir dan sains gelapan yang diadakan di Ingracia. Dan di sana akan ada 3 akademi terbesar yang akan mengikuti forum itu, yaitu Akademi Pengembangan Sumber Daya Manusia Tempest, Akademi Sintetis Ingracia, dan Akademi Investigasi Sihir dan Sains dari Kekaisaran Timur. Rimuru kini sedang berada di sebuah pesawat Tempest Airline yang akan menuju ke Ingracia. Di pesawat ini juga ada banyak siswa dari berbagai akademi di dalamnya. Suatu ketika, ada beberapa siswa bangsawan yang betapa sombongnya mengeluh keberatan karena diberi kursi yang sama dengan rakyat jelata. Siswa itu bernama Julius. Mendengar hal itu, ada beberapa siswa yang sangat terganggu dengan kesombongan Julius. Seorang berambut merah berkata, "Miskin ataupun kaya, itu tidak akan mempengaruhi keterampilanmu di akademi." Sebelum terjadi sebuah keributan, seorang guru mendekati mereka dan berkata, "Julius sama, aku akan menghukum murid-murid ini, jadi tolong tinggalkan mereka dan pergi ke ruang VIP." Meskipun pembuat masalahnya adalah Julius, tapi dia tetap dibela karena status bangsawannya. Rimuru yang melihat guru itu sangat kesal, karena itu adalah sebuah diskriminasi.
Salah satu peraturan di akademi itu menyatakan bahwa semua siswa itu sama, baik miskin maupun kaya. Tapi, guru itu mencerminkan hal yang sangat melenceng dari peraturan. Melihat beberapa hal yang tidak beres di akademi, Rimuru berencana akan memperbaiki mereka. Dan setelah itu, muncullah seorang siswa yang duduk di samping Rimuru. Mereka pun berkenalan. Orang itu adalah siswa tahun keempat Akademi Investigasi Sihir dan Sains yang bernama Magnus. Sedangkan Rimuru memperkenalkan dirinya sebagai Satoru. Mereka pun saling berbincang-bincang satu sama lain. Namun tiba-tiba ada seorang cewek yang menghampiri mereka yang bernama Rosari. Rosari mengatakan bahwa sikap Rimuru kepada Magnus sangat kurang ajar. Rosari juga mengusir Rimuru untuk pindah ke kursi lain. Namun, Rimuru membantah Rosari dan tidak akan menyerahkan kursinya. Rosari berkata, "Kau akan menyesalinya." Rosari pun pergi dari tempat Rimuru. Rimuru pun sangat kesal kenapa banyak siswa yang tidak memiliki tata krama dan sopan santun di sini. Dan tiba-tiba, di dalam pesawat itu kini telah berada dalam keadaan darurat. Pesawat itu telah disabotase oleh perompak. Dan perompak itu adalah Laplace yang memainkan perannya. Perompak itu berkata, "Ya hahaha, kalian para siswa berbakat akan kujadikan bawahanku dan menjeritlah sesuka kalian." Setelah itu, ada beberapa guru yang melawan Laplace, tapi mereka dikalahkan dengan mudah oleh Laplace. Laplace tertawa dan berkata, "Akulah yang terkuat, jangan pikir kalian mampu melawanku." Kapal terbang Laplace kini telah dihubungkan dengan pesawat Tempest Airlines. Dan dengan itu, semua siswa dan para guru digiring ke dalam kapal terbang Laplace. Dan pada akhirnya, mereka telah tiba di sebuah pulau yang dihuni oleh beberapa monster di sana. Termasuk para guru dan penjaga, ada lebih dari 100 orang di sana. Beberapa guru tipe petarung mengeluarkan sebuah senjata untuk mengalahkan perompak itu. Tapi, mereka bukanlah tandingan Laplace dan Tear. Semua guru pada akhirnya mengalami cedera yang sangat fatal. Para siswa pun berteriak ketakutan saat melihat guru mereka tak berdaya. Setelah itu, Laplace akan mengumumkan sebuah permainan yang akan dimainkan di pulau ini. Laplace menjentikan jarinya dan mengeluarkan sebuah gelang untuk dibagikan kepada semua siswa di sini. Gelang tersebut dapat mengukur kekuatan monster dan dapat melihat skor seseorang. Laplace berkata, "Dengan bertahan hidup selama 1 minggu, kalian akan lulus menjadi bawahanku. Tetapi, aku akan menyingkirkan kalian yang memiliki skor di bawah 30 poin. Bunuhlah monster sebanyak mungkin dan saling bekerja samalah untuk meningkatkan poin kalian." Dan permainan pun dimulai. Laplace pun pergi dari tempat ini. Di saat krisis ini, betapa mengejutkannya, seorang bangsawan sombong telah menyatukan semua siswa dengan sikap sombongnya. Meskipun Julius arogan dan sombong, tapi dia cukup rasional dan pintar juga. Setiap siswa kemudian membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang, dan setiap kelompok dipimpin oleh Julius. Julius kemudian membagi kelompok dengan tugas masing-masing. 3 kelompok tipe petarung akan menyusuri pulau ini untuk mencari bantuan dan juga mencari poin. Dan kelompok yang tersisa akan menyiapkan makanan dan menjaga tempat tidur. Di satu sisi, Rimuru atau Satoru kini telah berada di dalam kelompok persediaan makanan. Dan dengan itu, operasi dimulai. Di sisi lain, investigasi juga akan segera dimulai. Diablo dan Zoe menekan energinya hingga seperti manusia pada umumnya. Kini mereka berjalan di kota mengenakan kemeja dan celana hitam biasa. Tapi di mata orang, itu adalah jenis kain yang berkualitas yang sangat mahal. Para wanita yang melihat mereka sangat takjub dengan sosok 2 pria yang sangat tampan yang sedang berjalan. Itu adalah hal yang jarang terjadi. Bahkan di kantor pusat, tidak akan ada orang yang berani memandang Diablo. Mereka selalu menundukkan kepala mereka ketika melihat Diablo. Dan pada akhirnya, Diablo dan Zoe pun tiba di Akademi Tempest. Kepala sekolah Tempest kemudian melaporkan bahwa ada beberapa guru yang mengajar dengan membeda-bedakan status mereka. Guru-guru itu juga membawa penjaga berjubah putih untuk melindunginya. Dari situ Diablo dan Zoe mulai mengendus masalah di akademi dan akan menyelidiki orang di balik ini semua. Dari laporan Rimuru, seorang bernama Julius telah melenceng dari etikanya.
Dan dengan itu, Zoe dan Diablo pun akan menyelidikinya. Diablo dan Zoe kini telah pergi ke Ingrassia untuk menemui mantan Pangeran Elric. Tidak peduli berapa banyak penjaga yang ingin mengusir Diablo, dan cukup dengan senyum Diablo, semua orang membeku ketakutan dan menyerah. Dan pada akhirnya, Diablo dan Zoe pun menemui Elric. Elric adalah saudara laki-laki Julius. Dan mereka pun berbincang-bincang satu sama lain. Dari situ, Diablo mengetahui bahwa dahulu raja sebelumnya telah dibunuh oleh Elric, sang pangeran. Elric juga dibantu oleh Rainer, pemimpin Grand Knight Order. Dan pada saat itu, pahlawan Masayuki telah menenangkan kekacauan dan kemarahan orang-orang. Karena negara dalam kekosongan kekuasaan, Ingrassia kini berada di bawah pimpinan Komite Arbitrase Kebebasan. Itu adalah sejenis organisasi seperti PBB gitu Pak. Sementara itu, beberapa bangsawan tidak ingin diperintah oleh orang luar dan akan segera memulihkan anggota kerajaan. Karena itu, Julius, adik Elric, akan menanggung beban untuk menjadi pemimpin Ingrassia nantinya. Semua orang menganggap Julius adalah pusat bagi mereka, sehingga itu mempengaruhi kepribadiannya sebagai bangsawan yang sombong. Bahkan, itu membuat para guru selalu membenarkan Julius meskipun itu adalah salah. Dan setelah itu, Elric bertanya, apakah saudaraku Julius berbuat salah? Diablo menjawab, di akademi tidak diizinkan membedakan status raja jelata ataupun bangsawan. Apa yang dilakukan adikmu Julius adalah salah, tapi para gurulah yang harus bertanggung jawab karena mereka mengizinkannya, dan sekolahlah yang harus disalahkan. Elric pun menundukkan kepalanya dan berkata, tolong bantulah adikku Julius. Dan setelah itu, Diablo dan Zoe pun pergi dari tempat ini. Dari ketidakstabilan Ingrassia, Diablo merasa kerajaan Ingrassia telah menjadi sasaran seseorang. Diablo pun akan menangkap orang ataupun organisasi yang telah merusak impian Tuan Rimuru. Jadi gini Pak, Rimuru ingin menciptakan di mana manusia dan monster bisa hidup berdampingan. Karena itulah, Rimuru menciptakan kurikulum di setiap akademi untuk mendidik siswa mereka rukun satu sama lain. Tidak melihat seseorang dari status mereka, rakyat jelata ataupun bangsawan, manusia ataupun monster. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu, yaitu kesetaraan. Sebagai mediator dunia, Rimuru ingin menciptakan sebuah perdamaian dengan mengubah cara berpikir manusia yang buruk itu. Berbeda dengan Guy yang akan membantai tanpa ampun, Rimuru di sini percaya bahwa manusia pasti mampu memahami satu sama lain. Meskipun itu adalah hal yang mustahil dicapai sepenuhnya, tapi itu akan mengurangi perpecahan. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Pada saat ini, Julius, sang pangeran kedua dari kerajaan Ingrassia, akan memimpin para siswa yang terjebak dalam permainan ini. Untuk persediaan makanan darurat, Guru Irina memberikan ransum untuk dikonsumsi semua orang yang bertahan selama 3 hari ke depan. Ransum adalah makanan kaleng yang biasa dikonsumsi tentara saat menjalankan misi. Meskipun memiliki rasa yang tidak enak, tapi itu cukup untuk mengisi stamina. Di saat semua siswa mengisap ransum, Julius telah menyiapkan meja dan kursi untuk makan siang yang elegan. Pelayan Julius telah menyediakan makanan mewah yang tersedia di space storage miliknya, khusus untuk Julius. Semua siswa yang melihat itu sangat jengkel dengan kesombongan Julius. Dan setelah itu, sebanyak 25 siswa tipe pertempuran akan menyusuri pulau untuk mencari bantuan sambil mencari poin. Dan yang tersisa dibagi menjadi 2 kelompok untuk menyiapkan makan malam dan menyiapkan tenda. George, Aina, Mondo, dan Marsa adalah kelompok Satoru dari tim persediaan makanan. Mereka kemudian akan pergi di sekitar hutan untuk mencari sumber air. Dan pada akhirnya, mereka telah tiba di sebuah sungai. George dan yang lainnya pun akan mensterilkan dan menyimpan air tersebut ke dalam space expansion milik Marsa. Karena Satoru terlihat sangat lemah dan tidak bisa menggunakan sihir, Satoru pun diperintah oleh George untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Rimuru atau Satoru kemudian membuat alat pancing dari barang seadanya dan mulai memancing. Dan betapa mengejutkannya, Satoru mendapatkan ikan yang sangat banyak. Ketika yang lainnya melihat itu, George, Mondo, dan yang lainnya pun ikut memancing.
Setelah mendapatkan persediaan yang cukup banyak, Satoru dan yang lainnya pun kembali ke tenda tempat berkumpul. Tepat setelah mereka tiba, Satoru kemudian memasak ikan tangkapan timnya untuk makan malam. Dari masakannya itu, mengeluarkan aroma gurih yang sangat sedap, sehingga merangsang nafsu makan semua orang. Dan pada akhirnya, semua siswa pun memakan masakan Satoru dengan sangat nikmat. Mereka juga membicarakan hasil penjelajahan mereka hari ini. Di satu sisi, para bangsawan di meja mereka merasa kesal dengan hidangan rakyat jelata yang sangat menggoda. Kapan lagi coba dimasakin Raja Iblis kayak gini gitu Pak, ya kan? Dan setelah itu, di saat semua orang tertidur, Satoru telah didatangi oleh seorang guru. Dia adalah William Loas, seorang mata-mata bawahan Soka yang berprofesi sebagai guru di Ingracia Synthesis Academy. Satoru dan William pun pindah ke tenda guru yang mengetahui identitas Rimuru di sini. Di saat Satoru masuk ke tenda, para guru di dalam langsung berlutut di hadapan Satoru. Guru yang mengetahui identitas Rimuru adalah William, Peter, Brown, Fury, Bloom, dan Heinrich. Rimuru kemudian memasukkan mereka ke dalam rencana dan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Di sisi lain, Diablo juga masih menyelidiki di setiap akademi untuk mencari adanya suap penyuap, korupsi, dan masalah yang terjadi saat ini. Suatu ketika di malam hari ketiga, setelah makan malam, Rimuru merasakan keberadaan monster yang akan datang di perkemahan mereka. Ciel mendeteksi bahwa kedatangan monster itu disebabkan oleh sebuah ramuan di makanan Julius untuk mengundang monster di pulau ini. Dengan kata lain, Julius sepertinya telah diincar oleh seseorang. Karena Rimuru merasakan bahaya yang tak terduga sedang menanti, Rimuru memanggil Moss untuk melindungi semua orang di balik bayang-bayang. Dalam situasi berbahaya ini, pelaku yang ingin membunuh Julius pasti akan terungkap. Dan pada akhirnya, beberapa raungan monster ganas bergema di malam yang panjang ini. Monster itu adalah Poison Tiger, monster kelas bencana. Dan dengan demikian, pertempuran sengit pun terjadi. Para guru bertempur di garis depan melawan monster itu. Para guru mengeluarkan semua kekuatan yang mereka miliki. Mereka berjuang mati-matian untuk mengalahkan beberapa monster itu. Namun tampaknya itu masih belum cukup untuk menghadapi monster kelas bencana. Racun monster itu telah melukai mereka hingga mereka diambang kematian. Di sisi lain, Moss mengamati pertempuran semua orang dan akan bertindak jika terjadi serangan fatal. Pada saat yang sama, Julius dan yang lainnya juga mengesankan. Julius telah berdiri di depan bersama siswa yang lainnya untuk melawan monster itu. Julius berteriak dan berkata, "Kita pasti akan menang, jangan menyerah." Di saat para siswa ketakutan, teriakan Julius telah memberi mereka keberanian untuk melawan. Keahlian berpedang Julius juga tidaklah buruk, dia juga bisa menggunakan serangan sihir. Dia bahkan mempunyai peralatan yang bagus dibanding para guru. Dengan itu semua, Julius sudah sebanding dengan kelas rank A, seperti guru mereka. Seorang siswa berambut merah yang sebelumnya berseteru dengan Julius, kini telah bertransformasi menjadi serigala merah dan bersama Julius untuk melawan monster itu. Julius berkata, "Namamu Karma kan? Terima kasih telah membantuku." Julius tampaknya telah membuang sikap sombongnya dan menerima bantuan dari Karma. Sedangkan para siswa non-tempur kini telah berlindung di area yang dilindungi. Dan di saat yang sama, Rimuru telah melihat sesuatu yang mencurigakan. Di suatu tempat, ada beberapa guru yang telah mengenakan jubah putih sedang berkumpul. Magnus dan Rosary meninggalkan pertempuran mereka dan berkumpul bersama kelompok berjubah putih itu. Di satu sisi, para siswa dan guru yang melawan monster itu menerima luka beracun yang sangat parah. Tepat ketika para guru dan Julius bersama siswa lainnya tidak mampu menghadapi monster itu lagi, kelompok itu pun muncul dan mengusir para monster dengan cepat. Magnus juga telah muncul dan menghabisi Poison Tiger itu dengan mudah. Entah mengapa, mereka dapat mengalahkan monster itu dengan mudah. Dan setelah itu, muncullah guru Akademi Investigasi Sihir dan Sains yang bernama Irina. Irina berkata, "Kami telah meminta bantuan. Keamanan kalian akan kami jamin jika kalian mematuhi kami. Kami adalah organisasi emansipasi kemanusiaan yang menentang Raja Iblis Rimuru. Kalian sudah tidak memiliki harapan lagi. Julius ketua kalian dan guru kalian di sana sudah sekarat. Bergabunglah dengan kami dan jadilah saksi kematian mereka."
Kami akan kembali beberapa hari lagi dan pastikan jawaban kalian dengan benar. Di satu sisi, Satoru berkata kepada Magnus, "Jadi, kau telah menipu semua orang, Magnus. Apakah kau akan membiarkan Julius dan Karma mati di sini?" Magnus berkata, "Sebenarnya, aku juga tidak setuju, tapi mereka pasti akan menghalangi kami." Dan setelah itu, Magnus pun pergi bersama kelompok mereka. Jadi gini Pak, sebelumnya Julius telah diajak bergabung di organisasi itu, tapi dengan harga dirinya yang tinggi, Julius menolaknya. Maka dari itu, mereka ingin membunuh Julius dan orang-orang yang tidak mematuhi mereka. Setelah monster itu dibereskan dan organisasi itu pergi, semua orang di sana kelelahan dan tertidur. Sedangkan beberapa orang yang sekarat sedang dirawat oleh guru Biyori. Dan pada saat itulah, Rimuru secara diam-diam memberikan ramuan penyembuh kepada guru Biyori untuk mengobati semua orang. Di saat semua orang tertidur, Rimuru secara diam-diam membuat masakan dari daging monster yang dibunuh itu untuk memulihkan stamina semua orang. Rimuru berniat membangkitkan semangat mereka untuk melawan organisasi tersebut. Ketika para siswa terbangun, mereka semua mencium masakan yang sangat lezat. Luka-luka mereka juga telah pulih kembali. Para siswa yang kehilangan harapan telah menunjukkan semangatnya kembali dengan makanan super lezat ini. Semua orang pun memuji masakan Satoru. Dan setelah itu, Rimuru kemudian akan memainkan rencananya dengan bantuan para guru. Setelah para siswa selesai menyantap makanan mereka, tiba-tiba guru William berkata kepada semua orang bahwa Satoru adalah kenalan lamanya yang memimpin penelitian sihir di Yggdrasil. Satoru Sensei telah memutuskan untuk membantu kalian agar menjadi lebih kuat dan melalui tragedi ini semua. Semua siswa pun terkejut ketika mendengar bahwa Satoru adalah seorang kenalan William dan juga seorang pemimpin penelitian sihir di Yggdrasil. Dan setelah itu, Satoru Sensei mulai menjalankan rencananya untuk melatih para siswa dan para guru di sini. Satoru juga membangkitkan semangat semua orang untuk tidak menyerah. Namun, Julius di sana masih tidak percaya bahwa dirinya tidak mampu mengalahkan monster Poison Tiger itu, sedangkan Magnus mampu mengalahkannya. Satoru Sensei bertanya kepada Julius, "Apa yang akan kamu lakukan, Julius? Apa kau tidak mau memimpin kami lagi? Aku tidak menyangka kau begitu cepat menyerah." Mendengar pertanyaan Satoru Sensei, Julius pun mendapatkan kepercayaan dirinya lagi dan menjawab, "Akan kulakukan, lain kali, meski itu monster ataupun Magnus, kita akan menang." Dan setelah itu, Satoru Sensei mulai menganalisis dan mengungkapkan rahasia kekuatan Magnus dan yang lainnya. Menurut Satoru, kekuatan mereka itu berasal dari penelitian kontrak manusia dan iblis. Dengan menjalin kontrak dengan iblis, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Karena itulah, mereka dapat mengalahkan Poison Tiger itu yang merupakan monster kelas bencana dengan sangat mudah. Tapi, kekuatan iblis yang mereka gunakan pasti punya batas waktu tertentu. Kita hanya perlu mengulur waktu sampai habis dan mengalahkan mereka. Dengan jumlah dan kerjasama siswa dan guru di sini, kita pasti mampu mengalahkan mereka. Dan kemudian, Satoru Sensei membagikan sebuah kartu sihir untuk mempermudah menggunakan sihir. Satoru kemudian meminta para guru untuk mengajarkan setidaknya satu sihir kepada setiap siswa. Setelah para siswa beberapa hari latihan, dengan bantuan kartu sihir, Marsa dan beberapa siswa lainnya kini mampu menjinakkan satu Poison Tiger yang sebelumnya mereka hadapi mati-matian. Dengan pelatihan Satoru Sensei, ekspresi para siswa pun menjadi sangat percaya diri, dan persiapan pun telah selesai. Di satu sisi, Guru William bertanya kepada Rimuru, "Tuan Rimuru, apa yang akan Anda lakukan dengan organisasi itu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa para siswa dan kami mampu mengalahkan mereka?" Rimuru menjawab, "Bawahanku yang paling berbahaya kini telah menggunakan otaknya untuk menyelidiki di setiap sekolah. Hanya masalah waktu baginya untuk membereskan organisasi di setiap sekolah dan di sini. Tapi aku berharap para siswa dapat mengalahkan mereka terlebih dahulu." Salah satu guru di sana sangat terkejut dan berkata, "Hah? Bawahan yang paling berbahaya? Maksud Anda Diablo?" Semua guru di sana menjadi tegang ketika mendengar nama Diablo. Para guru itu pun bergumam dan mengatakan, riwayat organisasi itu sudah tamat, mereka sangatlah bodoh. Dan pada saat ini, Laplace telah melaporkan kepada Rimuru bahwa dirinya kini telah menjinakkan monster Rock Elpen, sang penguasa di pulau ini. Rimuru menjawab, "Baiklah,
bisakah kamu memerintahkan semua monster di pulau ini untuk berhenti menyerang manusia? Laplace menjawab, itu sangat mudah. Mereka seperti bawahan saya sekarang. Mereka akan mendengarkan apapun yang saya perintahkan. Itulah sebabnya Marsa dengan siswa lainnya mampu menjinakkan satu Poison Tiger yang merupakan monster kelas bencana. Dan pada titik inilah, secara tidak sadar, semua orang telah mendapatkan 100 poin di gelang mereka. Di sisi lain, setelah penyelidikan di Akademi Tempest dan Yggdrasia, Zoe dan Diablo telah mengetahui beberapa guru bangsawan di Yggdrasia yang menerima dana mencurigakan dari luar. Para klon Zoe pun menangkap mereka dan melacak sumber dana itu berasal. Dan pada akhirnya, terungkaplah dana yang mencurigakan itu berasal dari Kekaisaran Timur. Jadi gini Pak, dengan hanya iming-iming uang, organisasi dapat menyebarkan pengaruh mereka dengan sangat mudah. Karena itulah, Diablo dan Zoe menyelidiki sirkulasi uang yang mencurigakan di Akademi. Dan setelah itu, Diablo dan Zoe pun pergi ke wilayah Kekaisaran Timur Nazca Namrium Ulmeria. Sesampai di Akademi, Diablo disambut Kepala Sekolah Akademi Investigasi Sihir dan Sains. Kepala sekolah itu berkata, "Nama saya Godama Silver, saya bertanggung jawab atas Akademi ini. Ada kepentingan apa Tuan Diablo datang kemari?" Diablo pun tersenyum, dan kita lanjut di part selanjutnya. Pada saat ini, Zoe sedang menyebarkan klonnya ke wilayah Kekaisaran Timur untuk mencari informasi. Sedangkan, Diablo kini telah bertemu Kepala Sekolah Akademi Investigasi Sihir dan Sains yang bernama Godama Silver. Diablo kemudian bertanya kepada Godama tentang adanya kecenderungan para siswa bangsawan yang harus dihormati di sekolah. Godama menjawab, itu adalah saran dari Akademi Yggdrasia, dan kami pikir pendapat ini cukup pantas untuk dianggap serius. Diablo kemudian bertanya dengan terus terang, apakah itu semua disertai dengan bantuan keuangan? Godama dengan tenang menjawab, memang benar kami menerima dana dari Yggdrasia, tapi saya percaya bahwa belajar tentang bagaimana bertindak terhadap bangsawan itu diperlukan. Itu sebabnya saya setuju dengan hal itu. Secara tidak langsung, Godama menuntun Diablo untuk menjadikan Yggdrasia sebagai tersangka. Namun Diablo berkata, "Oke, mari kita bicarakan hal itu secara mendalam di lain waktu. Saya punya pertanyaan satu lagi." Diablo kemudian menjelaskan skenario yang dia dan Zoe sepakati. Diablo berkata bahwa telah terjadi penculikan para siswa yang berada di pesawat, tapi semua itu sudah dirancang sebagai simulasi pelatihan untuk para siswa itu sendiri. Namun masalahnya, sesuatu yang agak penting telah terjadi. Beberapa siswa di akademi ini, Magnus dan yang lainnya, mereka telah menyerang guru-guru dari sekolah lain dan para siswa juga. Dan kami telah kehilangan kontak dengan mereka. Godama pun pura-pura terkejut dan berkata, "Apa? Benarkah itu?" Namun terlepas dari kata-kata dan sikapnya, Godama cukup tenang. Diablo tersenyum dan bertanya, "Kamu tidak seperti terkejut, mungkinkah Anda tahu sesuatu?" Godama pun tampak sedikit kebingungan. Itu karena sebelumnya, Magnus dan yang lainnya telah mengirimkan laporan pesan jarak jauh kepada Godama. Itu adalah informasi yang berisi penculikan yang dilakukan perompak dan permintaan bala bantuan. Dalam laporan itu, juga dikatakan bahwa Magnus dan yang lainnya akan menyingkirkan orang-orang yang menentang mereka. Karena Godama telah membaca laporan Magnus sebelumnya, maka dia mengerti arti tersembunyi dari pertanyaan Diablo, bahwa ini semua adalah jebakan. Godama mulai berpikir bahwa jika seluruh penculikan ini dilakukan secara palsu di bawah perintah Raja Iblis Rimuru, itu berarti perompak yang menyebut dirinya Sirkus Keserahan Laplace bekerja untuk Rimuru. Dan dengan demikian, Magnus dan yang lainnya kini dalam bahaya. Informasi ini harus disampaikan kepada rekan-rekannya yang belum menyadarinya. Ketika Godama memikirkan ini, Diablo masih ada di depannya. Godama pun mulai panik. Sementara ini terjadi, Godama menerima pesan dari sekretarisnya. Sekretaris Godama tersebut telah selesai mengukur energi Diablo yang hanya mencapai 7.000 saja. Namun asal kalian tahu, nominal pengukuran eksistensi poin di web novel dan di light novel itu berbeda. Setelah menerima pesan itu, Godama pun mendapatkan kembali ketenangannya. Menurut Godama, 7.000 itu memang cukup kuat, namun itu masih bisa dikalahkan. Rumor-rumor tentang iblis primordial yang memberikan teror di masa lalu ternyata tidak seberbahaya yang ia pikirkan.
Dengan itu, Godama pun tersenyum dengan senyum jahatnya. Setelah mendapatkan informasi itu, Godama berkata kepada Diablo, "Tuan Diablo, maksudku Diablo, sepertinya Anda akan mati di sini." Dengan rasa percaya diri, Godama mengancam Diablo. Dan pada titik inilah, Godama memakan umpan Diablo. Diablo berkata, "Kufufufufu, apakah itu sebuah lelucon?" Godama berkata, "Lendir sombong yang menyebut dirinya Raja Iblis Besar sepertinya terlalu ceroboh untuk mengirimkan bawahannya sendirian. Aku memiliki banyak alasan untuk kematianmu. Dengan itu, kau bisa mati dengan tenang." Ketika Diablo mendengar tuannya disebut lendir sombong, Diablo pun sangat marah. Ini adalah hal yang terlarang untuk diucapkan di hadapan Diablo. Tetapi karena Zoe telah memperingatinya untuk tidak lepas kendali, Diablo pun dapat mengendalikan emosinya. Diablo kemudian memikirkan hukuman yang pantas untuk Godama. Saat ketika Diablo mulai berdiri dari kursinya, tiba-tiba Diablo telah terjatuh ke ruang bawah tanah. Ruangan itu telah dilingkupi Absolute Magic Space yang memblokir sihir apapun. Dengan begitu, Diablo telah terjatuh ke dalam perangkap Godama. Godama berkata, "Tidak peduli seberapa kuat kekuatan iblis yang kamu miliki, kau akan sama seperti manusia tak berdaya di sana." Godama pun tertawa. Hahaha. Di dalam ruang bawah tanah tersebut, Diablo telah dihadapkan pasukan Golem Destroyer. Setiap golem memiliki energi 15.000 dan mereka berjumlah 13 golem. Sedangkan Diablo hanya memiliki energi 7.000 saja. Perbandingan energi sihir mereka terlihat sangat jauh. Karena itulah, Godama yakin akan kemenangannya. Suara Godama bergema di sana dan berkata, "Bisakah kau mendengarku, Diablo? Apa kau melihat golem-golem itu? Mereka akan menjadi algojo yang mencabut nyawamu." Diablo menjawab, "Kufufufufu, Anda ingin membunuhku? Sungguh itu adalah lelucon yang sangat lucu. Jika begitu, aku akan bermain-main denganmu sebentar." Godama berkata, "Kau rupanya sedikit sombong dan tidak tahu diri." Dan seketika itu juga, Godama pun memerintah para golem itu untuk membunuh Diablo. Dengan demikian, ruang bawah tanah itu pun dipenuhi dengan suara pertempuran yang sangat sengit. Setelah memberikan perintah kepada para golem, Godama duduk di kursinya dengan santuinya. Godama bergumam, ketika Diablo telah terjebak dalam Absolute Magic Space, dia tidak akan bisa menggunakan sihir yang merupakan sumber kekuatan utamanya. Dengan itu, dia tidak akan mampu menghadapi satu golem pun. Jika dipikir-pikir, Diablo adalah pemimpin dari 12 penjaga Raja Iblis Besar Rimuru. Tapi itu tidak masuk akal, dia hanyalah iblis lemah, dan yang lainnya pasti hanyalah rumor belaka. Dengan membunuh tangan kanan lendir itu, aku pasti akan menjadi pemimpin organisasi emansipasi kemanusiaan ke dunia baru. Godama terus bergumam tentang kemenangannya. Bahkan, dia tidak percaya tentang rumor kesatria kerajaan yang melindungi kaisar bukanlah tandingan 12 penjaga Raja Iblis Rimuru. Tapi sekarang kita tahu bahwa cerita itu salah. Bahkan, Diablo sang pemimpinnya hanya memiliki energi 7.000 saja. Itu artinya, ke-12 penjaga Raja Iblis Rimuru adalah lemah. Dan tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan. Betulkah 12 penjaga Raja Iblis Rimuru sangat lemah? Godama menjawab, "Hahaha, apa yang kamu katakan? Saya baru saja selesai menghabisi Diablo sang pemimpinnya dengan tanganku sendiri." Kufufufu. Itu mengesankan. Kalau begitu, dengan siapa kamu bicara sekarang? Godama pun terkejut dan berkata, "Kau siapa?" Diablo seharusnya sudah diubah menjadi daging cincang oleh golem itu. Namun dia terlihat tidak terluka sama sekali dan pakaiannya bahkan tidak kotor. Diablo tersenyum tipis dan berkata, "Sayang sekali, ternyata saya baik-baik saja." Godama berteriak dan berkata, "Tidak mungkin, bajingan. Bagaimana kau bisa lolos dari Golem Destroyer milikku?" Diablo menjawab, "Kufufufu, golem itu cukup menghibur. Aku hampir menyesal karena menghancurkannya." Godama berteriak ketakutan dan berkata, "Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Apa kamu benar-benar Diablo?" Wajah Godama dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Diablo menjawab, "Sederhana saja, kekuatan yang lebih besar telah menghancurkan yang lebih lemah. Itu saja." Sebelumnya, para golem telah meluncurkan pukulan yang luar biasa ke arah Diablo. Namun ketika setiap tinju Diablo bersentuhan dengan golem itu langsung meledak seketika.
Godama pun merangkak untuk memastikan golem itu, dan mereka telah hancur berkeping-keping. Dan pada titik inilah, Godama akhirnya menyadari orang macam apa yang dia lawan. Diablo adalah pemimpin dari 12 penjaga Raja Iblis Rimuru. Dia adalah seseorang yang tidak boleh disentuh siapapun. Dan baru sekarang, Godama menyadari ini. Namun ini sudah terlambat, dan sangat terlambat. Diablo kini telah duduk di kursinya dengan santai dalam pose anggunnya. Godama kemudian berlutut di hadapan Diablo dan memohon ampunan. Godama berkata, Aku sangat bodoh, tolong kasihanilah aku, tolong selamatkanlah hidupku, aku mohon Tuan Diablo. Diablo pun tersenyum dan berkata, Kufufufu, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, Tuan Rimuru sangat peduli dengan manusia. Mendengar perkataan Diablo, Godama pun sedikit lega. Namun, dia menyadari ada senyum aneh dari Diablo. Diablo berkata, jadi menurutmu aku tidak bisa menggunakan sihir di ruangan ini ya kan? Biarkan aku mengujinya untuk melihat apakah itu benar. Di dalam area Absolute Magic Space, mustahil untuk menggunakan sihir di sini. Namun, lingkaran sihir sekarang muncul di depan Diablo. Cahaya bayangan adalah bukti bahwa sihir sedang aktif. Di saat Godama melihat itu, dia sangat terkejut sekali gitu Pak. Diablo adalah iblis yang tidak masuk akal. Pikiran Godama terasa seperti meledak di saat melihat hal yang tidak masuk akal ini. Dan tepat saat Godama sepenuhnya tenggelam dalam penyesalannya, sihir Diablo telah selesai. Dan sihir itu adalah Demon Bug Summoning. Diablo telah memanggil serangga yang hidup di dunia iblis. Serangga yang menyerupai Leipan itu merangkak di tangan Diablo. Godama merasakan jantungnya mulai berdetak kencang saat dia melihat itu. Dia merasakan firasat yang menakutkan ketika melihat serangga iblis yang dibawa Diablo. Diablo kemudian berkata, serangga iblis ini bernama Majuju. Ia adalah bug dari dunia iblis yang mampu memakan monster, iblis, atau apapun itu. Ia juga memiliki kemampuan untuk mengubah inangnya menjadi tanaman, jadi jangan khawatir. Godama pun berteriak ketakutan, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan sekarang. Dan kemudian, Diablo melepaskan serangga iblis itu pada Godama dengan ekspresi yang sangat senang. Dan asal kalian tahu, dari awal penyelidikan, Diablo telah menekan energinya sampai batas maksimal. Dan di sisi lain, Melhis yang merupakan sekretaris Godama kini sedang memantau Diablo dari ruang keamanan. Sebelumnya, Melhis yakin kemenangan Godama di saat Diablo terjatuh ke dalam perangkapnya. Golem penghancur yang memiliki energi 15.000 dan mereka berjumlah 13, sehingga jika digabungkan, energi mereka sekitar 195.000. Namun betapa mengejutkannya, mereka dapat dikalahkan dengan mudah oleh Diablo yang hanya memiliki energi 7.000 saja. Melhis pun sangat kebingungan dengan realita ini. Dan pada saat itu, mata Diablo menyeringai menatap kamera pengawas dengan ekspresi yang sangat jahat, seolah-olah menatap Melhis yang sedang mengawasi. Dan seketika itu juga, Melhis memutuskan untuk melarikan diri dan meninggalkan Godama. Dan sampai pada akhirnya, Melhis pun telah sampai di tempat persembunyian rahasia organisasi. Di sana terlihat sekelompok kesatria Glory dengan jubah putih. Mereka adalah yang terkuat dari organisasi emansipasi kemanusiaan. Mereka pun bertanya kepada Melhis tentang apa yang sedang terjadi. Melhis pun menceritakan apa yang sedang terjadi barusan. Ini sangatlah mengejutkan hingga semua orang tidak ingin mempercayainya. Melhis pun menyarankan kepada semua orang untuk segera melarikan diri dan membaur dengan masyarakat untuk sementara ini. Namun tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Aku tidak bisa membiarkan itu. Kalian semua harus ditangkap di sini." Orang itu adalah Zoe. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Di saat Melhis melaporkan apa yang terjadi pada Godama dan Diablo, tiba-tiba muncul sosok misterius di markas organisasi. Para penjaga yang menjaga markas telah dibungkam dan terkapar berserakan di lantai. Melhis pun panik dan berkata, "Siapa itu? Kau siapa?" Sosok misterius itu pun menjawab, "Namaku adalah Zoe, salah satu pelayan setia Raja Iblis Rimuru." Namun, Melhis belum mendengar tentang Zoe sebelumnya. Tapi itu wajar jika Melhis tidak mengetahuinya, karena Zoe adalah bawahan Rimuru yang selalu bertindak di balik bayang-bayang.
Setelah Melhis dan yang lainnya mengetahui musuh hanya sendirian, Melhis pun mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan semua ksatria glory yang ada di sini, dia yakin mampu menyingkirkan musuh yang hanya sendirian. Dengan demikian, 5 ksatria glory mulai memanggil kekuatan iblis dalam diri mereka dan berdiri di hadapan Zoe. Di saat para ksatria glory ingin menyerang, tiba-tiba mereka tidak mampu menggerakkan tubuh mereka. Entah datang dari mana, Touka, Saika, Hakuso, dan Nanso telah menghentikan mereka. Seorang wanita muncul di depan Zoe dan berkata, "Zoe sama, bolehkah aku menyelesaikannya untukmu?" Zoe menjawab, "Jangan biarkan satupun lolos." Souka menjawab, "Itu pasti." Para ksatria glory itu pun berteriak dan tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan, iblis yang berada dalam diri mereka ingin memutuskan kontrak dan melarikan diri dari tempat ini. Seketika itu juga, suara yang menakutkan berdering di ruangan itu. "Apakah kau benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu pergi?" Sebelum para iblis itu menyadari sesuatu, Souka telah mengubahnya menjadi debu dalam sekejap. Para anggota organisasi tidak mampu berkata apa-apa setelah melihat itu. Beberapa dari mereka terjatuh dengan lemah dan tidak berdaya. Begitu juga dengan Melhis. Dia kini seakan-akan telah pasrah dengan hidupnya. Melhis bergumam, "Ini sudah berakhir. Magnus, aku minta maaf. Bawahan Raja Iblis Rimuru sangatlah kuat. Kekuatan mereka telah melampaui pemahaman manusia." Seluruh area kini telah dilengkapi oleh penghalang, dan dengan demikian mereka semua telah jatuh di tangan Zoe. Dan setelah itu muncullah Diablo dan berkata kepada Zoe, "Kufufufu, jadi ini sudah selesai ya?" Zoe menjawab, "Itu semua berkat kau yang telah menakuti sekretaris Godama dan menuntunku ke markas mereka." Diablo berkata, "Itu luar biasa. Aku juga telah bersenang-senang dengan salah satu dari mereka." Diablo berkata sambil melemparkan sebuah benda yang di dalamnya terlihat seperti pohon, dan itu adalah Godama. Seluruh tubuh Godama hampir semuanya dimakan serangga iblis dan menjadi sebuah pohon. Namun dengan kemurahan hati Diablo, Godama kini masih hidup dan berteriak kesakitan. Setelah melihat Godama seperti itu, Zoe berkata, "Aku telah melihatnya dia menghina Tuan Rimuru, jadi itu pantas untuknya." Diablo mengangguk puas dengan kata-kata Zoe. Dan dengan itu, Diablo dan Zoe akan menuju ke tujuan akhirnya, yaitu Pulau Maldolando, tempat di mana Rimuru yang mereka cintai berada. Di sisi lain, Rimuru telah selesai melakukan persiapannya. Namun, beberapa siswa masih ada yang bertanya tentang apakah kita bisa menang. Dan saat itu juga, Julius menjawab, "Jangan khawatir, kita akan menang." Karma juga berkata, "Julius benar. Lakukan peran kita sesuai rencana dan jangan pikirkan hal lain. Kita pasti akan menang." Meskipun Julius dan Karma sebelumnya tidak akur, tapi sekarang ini mereka berdiri sejajar tanpa memperdulikan ras dan gelar mereka. Setelah mendengar Julius dan Karma, para siswa pun mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka masing-masing. Dan pada akhirnya, Guru Irina, Magnus, dan yang lainnya telah datang kembali untuk mendengarkan jawaban para siswa apakah mereka mau bergabung dalam organisasi atau tidak. Kedatangan Magnus kini telah disambut oleh Julius dan Karma. Di saat Magnus melihat Julius dan Karma, dia sangat terkejut. Julius dan Karma seharusnya sudah mati karena lukanya yang sangat parah dan racun dari Poison Tiger di pertarungan sebelumnya. Magnus berkata, "Hah, kalian masih hidup?" Julius menjawab, "Maaf mengecewakanmu, tapi saya dan para guru lainnya baik-baik saja." Guru Irina dan anggota organisasi lainnya pun sangat terkejut sekali gitu Pak. Namun, Guru Irina telah mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya kepada semua orang, "Aku ingin mendengar jawaban kalian. Apakah kalian bersedia bergabung dengan organisasi kami?" Irina berkata seolah-olah ini adalah peringatan terakhir. Namun betapa mengejutkannya, tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan Irina. Dan setelah itu, sosok berjubah putih yang sebelumnya adalah Guru Berna kini berkata, "Sudah cukup. Jika kalian tidak ingin bergabung dengan kami, kalian semua akan mati di sini." Raja Iblis adalah musuh kita. Gagasan tentang manusia dan monster yang saling membantu membuatku sakit.
Bukankah kalian semua juga memiliki kebencian terhadap Raja Iblis Rimuru? Birna berkata kepada Julius, "Jika kau benar-benar berasal dari Yggdrasia, kau seharusnya memahami apa yang kau maksud, Julius." Julius menjawab, "Dengar Birna, memang benar aku membenci Raja Iblis Rimuru. Pengaruhnya juga menyebabkan negara kita jatuh dari posisi pemimpin negara-negara barat. Namun, saya tidak percaya bahwa semua tindakannya jahat. Raja Iblis itu menjunjung sekolah di Yggdrasia, dan bahkan jika kita bukan lagi pusat politik atau keuangan, dia menunjukkan kepada kita cara untuk bertahan hidup sebagai tempat yang mengekspor budaya. Dia bahkan membuka sistem transportasi hebat yang disebut kereta. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa dia bertindak adil. Anda tidak bisa berdebat dengan itu." Birna menjawab, "Kau lemah. Yggdrasia pasti akan dipandang rendah jika kau menjadi pemimpinnya." Dan setelah itu, Birna kemudian menguruskan pedangnya. Di saat mereka berdebat tentang kebenciannya terhadap Raja Iblis Rimuru, tanpa mereka sadari, Raja Iblis Rimuru tengah berada di antara mereka. Meskipun ada kata-kata yang tidak pantas dikatakan terhadap Rimuru, tapi Rimuru hanya mendengarkan mereka. Setelah Birna menguruskan pedangnya, Magnus, Irina, Clad, dan Rosarii juga mengeluarkan pedang mereka. Dan dengan demikian, pertempuran pun akan dimulai. Birna dengan sangat cepat melancarkan tebasannya ke arah Julius. Namun serangannya telah diblokir oleh Poison Tiger yang telah dijinakkan para siswa sebelumnya. Marsa juga telah meningkatkan kemampuan Poison Tiger itu. Clad kemudian bergabung dengan Birna untuk menghadapi Poison Tiger. Di satu sisi, Irina dan Rosarii telah mengaktifkan sihir pelemah ke arah Poison Tiger. Namun, sihir Irina dan Rosarii dapat dipatahkan oleh para siswa dengan bantuan kartu sihir yang diberikan Satoru Sensei. Di sisi lain, Magnus telah bertarung dengan sengit melawan Julius, Karma, dan Mondo. Para siswa kini telah membuat kelompok yang memiliki perang masing-masing. Di antara mereka ada tim penyembuh, support, dan penyerang. Julius, Karma, Mondo, dan Harimau Racun adalah tim penyerang yang berada di garis depan. Setelah melihat sihirnya dipatahkan para siswa, Irina dan Rosarii kemudian menyuntikkan sebuah serum pada tubuhnya. Dan seketika itu juga, otot-otot mereka mengembang dan kekuatan mereka meningkat sangat pesat. Dan dengan begitu, 4 guru petarung yang berada di pihak Satoru akan melawan Irina. Sementara Irina diserang oleh 4 guru, Rosarii masih bebas. Namun tiba-tiba, Mondo meninggalkan timnya dan menghadapi Rosarii. Meskipun Mondo tidak akan menang melawan Rosarii, tapi dia akan mengulur waktu sebanyak mungkin agar teman-temannya mampu menumbangkan salah satu musuh. Di sisi lain, Julius dan Karma masih bertarung dengan Magnus. Julius dan Karma berkata, "Magnus, mengapa kau melakukan ini? Bukankah kita adalah teman?" Magnus menjawab, "Julius, aku dipilih untuk menanggung beban negara sepertimu. Aku adalah kerabat almarhum Kaisar Rudra. Tapi masalahnya adalah kekaisaran saat ini masih dalam manajemen Raja Iblis Rimuru. Keamanan kekaisaran terjamin dan rakyatnya cukup senang. Namun, ada beberapa bangsawan yang tidak puas dengan itu dan ingin menentang Raja Iblis. Karena dalam situasi ini, kita tidak dapat dianggap benar-benar mandiri. Meski begitu, aku tidak percaya bahwa kami bisa menang melawan Raja Iblis. Bahkan, ratusan ribu tentara telah terbunuh sebelumnya." Suara Magnus diwarnai kesedihan dan dilema yang mendalam. Mendengar hal itu, Guru William berusaha membujuk Magnus dan berkata, "Magnus, Raja Iblis Rimuru pasti akan mengerti jika kau berbicara dengannya." Guru-guru lainnya juga berusaha untuk membujuk Magnus. Namun tiba-tiba, energi mental Magnus menurun drastis, sedangkan energi iblis di dalam dirinya meningkat pesat. Sebuah energi hitam mengelilingi tubuh Magnus dan mengubahnya menjadi sosok iblis. Karena mentalnya menurun, Magnus kini telah diambil alih oleh iblis yang menjalin kontrak dengan dirinya. Dan sepertinya, iblis itu adalah kelas Archdemon. Iblis Magnus itu pun berkata, "Hahaha, akhirnya aku mendapatkan tubuh dan kebebasan." Satoru yang melihat bahaya itu berteriak kepada semua orang untuk segera mundur secepatnya. Sedangkan Birna dan Clad berjalan mendekati Magnus dan berkata, "Ayo kita akhiri semua orang di sini." Namun betapa mengejutkannya, iblis Magnus itu pun menghancurkan kepala Birna dan Clad di tangannya. Iblis itu kemudian memakan jiwa mereka dan menamai dirinya sendiri seperti nama jiwa yang ia konsumsi. Iblis Magnus itu pun berkata, "Nama saya adalah
Bernaklat, Anda semua harus merasa terhormat telah menyaksikan kelahiran saya. Dan pada akhirnya, iblis Magnus yang bernama Bernaklat kini telah menjadi kelas Demon Lord. Di sisi lain, setelah melihat betapa mengerikannya iblis itu, Irina berkata kepada semua orang, "Aku tidak berharap ini terjadi, maafkanlah aku. Kami tidak bermaksud melibatkan kalian semua. Kalian semua harus melarikan diri ke pantai. Master Jujilas telah mengirim permintaan untuk penyelamatan. Tim penyelamat kami akan segera datang. Aku akan melawan iblis itu untuk mengelur waktu dan menebus apa yang kami lakukan. Sekarang cepatlah lari." Rosari menjawab, "Nona Irina, aku akan tinggal bersamamu. Saya tidak bisa meninggalkan Magnus sendirian." Dan setelah itu, Satoru bertanya kepada Irina, "Hei Irina, apakah Anda benar-benar membenci Raja Iblis Rimuru?" Irina menjawab, "Itu sudah pasti. Semua teman-temanku telah terbunuh olehnya. Aku akan membuatnya menderita seperti yang aku rasakan." Rimuru menjawab, "Baiklah jika begitu." Dan di sisi lain, yang berani menantang iblis Bernaklat ini adalah monster Poison Tiger yang sudah dijinakan para siswa. Poison Tiger itu kemudian memanggil para penguasa monster di pulau ini. Dan seketika itu juga, teriakan aneh datang dari langit dan kemudian monster Hirdo Griffin turun menyerang iblis Bernaklat. Kalajengking pasir juga telah datang menggunakan kekuatannya untuk mengubah pijakan Bernaklat menjadi pasir. Dan dengan begitu, para penguasa monster di pulau ini bertarung bersama untuk mengalahkan Bernaklat. Itu adalah pertarungan antar monster yang sangat-sangat luar biasa. Namun, semua serangan para monster itu tidak berpengaruh terhadap iblis Bernaklat. Dan pada saat itulah, Bernaklat yakin bahwa dia adalah yang terkuat di sini. Bernaklat berkata, "Aku akan memangsa kalian semua." Bernaklat ini telah menjadi kelas Demon Lord dan bahkan dia lebih kuat dari Clone Moss yang ada di sini. Situasi saat ini telah menjadi sangat berbahaya. Jika ini dibiarkan, para monster dan semua orang akan mati di sini. Dan pada akhirnya, Satoru kemudian berjalan menuju garis depan dan memanggil Moss untuk menyembuhkan monster yang terluka setelah melawan iblis itu. Di hadapan semua orang, Satoru juga memanggil Laples dan Tear untuk datang sekarang juga. Dan seketika itu juga, Laples dan Tear muncul di hadapan Satoru dan berlutut di hadapannya. Para siswa yang melihat ini sangat terkejut sekali gitu Pak. Perompak yang menculik semua orang kini berlutut di hadapan Satoru. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Di saat situasi semakin berbahaya, Satoru berjalan menuju garis depan dan memutuskan untuk mengakhiri sandiwara ini. Di hadapan semua orang, Satoru kemudian memanggil Laples dan Tear untuk datang sekarang juga. Dan seketika itu juga, Laples dan Tear muncul di hadapan Satoru dan berlutut di hadapannya. Para siswa yang melihat ini sangat terkejut sekali gitu Pak. Perompak yang menculik semua orang kini berlutut di hadapan Satoru. Satoru kemudian berkata kepada semua orang, "Aku akan menunjukkan kepada kalian semua jenis sihir yang sangat istimewa." Dan setelah itu, rambut Satoru yang berwarna hitam kini berubah menjadi biru perak berkilauan. Matanya juga berubah menjadi warna emas yang indah. Melihat transformasi Satoru, semua siswa terbawa suasana oleh pemandangan itu. Beberapa orang berkata, "Hah? Mungkinkah itu Raja Iblis Rimuru?" Tidak mungkin. Kenapa Raja Iblis besar Rimuru berada di tempat seperti ini? Bahkan Tuan Satoru bahkan memasak untuk kita. Tidak mungkin Raja Iblis besar Rimuru memasak untuk kita semua, ya kan? Irina berkata, "Kalian semua, cukup dengan lelucon itu. Jika dia benar-benar Raja Iblis Rimuru, tidak mungkin aku dan Julius masih hidup setelah mengatakan hal buruk tentangnya." Semua orang berdebat tentang apakah itu Raja Iblis Rimuru atau tidak. Rimuru kemudian memberi tangan Laples dan Tear untuk melindungi semua siswa. Dan seketika itu juga, Laples mengaktifkan penghalang pelindung yang melindungi semua siswa. Setelah melihat anak kecil di depannya, iblis Bernaklat tertawa dan berkata, "Hahaha, kalian pikir satu serangga kecil bisa menghiburku?" Tear yang mendengar itu berkata, "Iblis itu sudah tamat." Laples berkata, "Jika Diablo dan Zoe mengetahui Tuan Rimuru dihina dan kita tidak berbuat apa-apa, kita juga akan dalam bahaya. Mari kita rahasiakan hal ini." Tear menjawab,
Baik, aku tidak akan memberitahu siapapun. Dan pada akhirnya, pertarungan Rimuru melawan Bernaklat pun dimulai. Bernaklat kemudian meluncurkan sihir serangan nuklir, Nuclear Flame. Serangan itu membakar ke arah Rimuru dan menyebar ke arah para siswa. Namun, serangan yang mengarah menuju para siswa diblokir penghalang yang diciptakan Laples sebelumnya. Bernaklat berkata, apakah ini sudah selesai? Ini tidak menghibur. Bernaklat yakin bahwa serangannya telah menghanguskan Rimuru hingga tidak tersisa. Namun tiba-tiba terdengar suara. Apakah itu benar? Kau tak mungkin bisa mengalahkanku. Dengan berteleportasi, Rimuru telah duduk di atas batu besar di belakang Bernaklat. Bernaklat pun terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Di saat Bernaklat mengatakan itu, dia juga melepaskan tebasan pedangnya dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti mata manusia biasa Rimuru. Namun dengan skill Magic Perception dan Godspeed Talk, Rimuru dapat melihat gerakan Bernaklat dan memprediksi serangannya. Rimuru kemudian menghindari serangan itu dengan berteleportasi. Tebasan Bernaklat mengenai batu yang diduduki Rimuru hingga terbelah menjadi 2 bagian. Dan seketika itu juga, Rimuru tiba-tiba berada di depan dada Bernaklat dan melepaskan pukulan imajiner dengan kekuatan minimum. Dan duar, Bernaklat terjatuh pingsan karena kesakitan. Sebagian besar energi Bernaklat juga menghilang setelah menerima serangan Rimuru. Meskipun itu adalah serangan yang ditekan seminimal mungkin, tangan Rimuru telah patah. Namun dengan Godspeed Regeneration, tangan Rimuru pulih kembali. Itu karena saat ini Rimuru telah menggunakan tubuh yang dirancang Ciel agar seperti manusia biasa. Bernaklat mulai bangkit kembali dan berkata, tunggu sebentar, siapa kau sebenarnya? Rimuru menjawab, kau tidak perlu tahu siapa aku, tapi aku akan memberitahumu bahwa tatanan dunia ini dikelola oleh Octagram. Kekuatanmu sedikit terlalu kuat dan harus disingkirkan. Setelah mendengar kata Octagram, Bernaklat sangat terkejut dan ketakutan. Rimuru kemudian menawarkan sebuah kesepakatan. Jika kamu setuju untuk mengembalikan tubuh itu, aku akan memberimu 1000 tahun malapetaka. Namun jika kau menolak, kau akan mengalami seperti apa ketakutan yang sebenarnya di dunia ini. Segera setelah Rimuru memberikan sedikit teror dengan Void Gate Azdazot, Bernaklat menyadari adanya kekuatan di luar pemahamannya yang berada di hadapannya. Itu adalah kekuatan yang luar biasa hingga membuat Bernaklat gemetar ketakutan. Bernaklat pun menjawab kesepakatan yang dibuat Rimuru. Saya akan bertobat atas kebodohan yang membuatku melawan Anda. Saya akan menerima 1000 tahun malapetaka dari Anda. Rimuru berkata, keputusan yang sangat bagus. Aku akan mengizinkanmu bekerja untukku setelah 1000 tahun nantinya. Dan setelah itu, Rimuru memurnikan Bernaklat. Seketika itu juga, tubuh spiritual Bernaklat meninggalkan Magnus lalu berubah menjadi debu. Bernaklat akan bangkit kembali setelah 1000 tahun ke depan. Di saat lenyapnya Bernaklat dari tubuh Magnus, Rimuru berpura-pura menggunakan cahaya misterius untuk terlihat keren di hadapan para siswa yang melihatnya. Dengan begitu, setiap siswa yang telah menonton akan menganggap Rimuru menang dengan menggunakan sihir yang sangat keren. Dan pertempuran pun berakhir. Magnus di sana masih terlihat tidak sadarkan diri, sedangkan Irina dan Rosary terlihat tidak mampu bergerak karena efek samping dari serum penguat yang disuntikan pada dirinya sebelumnya. Guru William pun mengikat mereka berdua. Setelah melihat kemenangan Satoru, sorakan meriah dari para siswa pun bergema di sana. Rimuru bertanya kepada para siswa, apakah kalian melihat sihir istimewaku? Semua siswa berdiri mengangguk dengan sangat senang. Dan setelah itu, tiba-tiba muncullah guru Jujilas. Jujilas sebelumnya telah pergi ke pantai untuk mengirimkan pesan kepada organisasi pusat untuk segera mengirimkan bantuan ke pulau ini. Jujilas muncul dari lingkaran sihir setelah Rimuru mengalahkan Bernaklat, jadi dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Irina dan Rosary berkata kepada Jujilas bahwa ini telah berakhir, kita sudah kalah. Namun Jujilas berkata, apa kalian bodoh? Pasukan bantuan dari organisasi sebentar lagi akan datang ke sini. Para perompak dan semua orang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena Irina dan Rosary telah melihat kekuatan Satoru, dia meyakinkan Jujilas bahwa ini sudah berakhir. Tapi, Jujilas mengabaikan perkataan Irina dan berkata, itu adalah hal bodoh untuk dikatakan. Kepala sekolah Godama akan berduka ketika mendengar hal ini dari kalian.
Dan pada akhirnya, sebuah pesawat dari organisasi telah tiba di sana. Jujilas yang melihat itu pun sangat senang. Namun, orang yang turun dari pesawat bukanlah prajurit yang diharapkan Jujilas, tapi itu adalah Diablo. Guru Piyuri dan para siswa pun bersorak histeris ketika melihat Diablo. Di mata para wanita, Diablo adalah sosok pria yang sangat tampan. Namun di satu sisi, setelah Jujilas melihat Diablo, dia pun terkejut dan pingsan seketika. Meskipun Diablo sangat tampan, tapi dia adalah bawahan Raja Iblis besar Rimuru yang paling berbahaya. Setelah itu, Zoe juga turun dari pesawat dan berdiri di samping Diablo. Para siswa yang melihat Zoe berteriak histeris dan berkata, "Siapakah itu? Siapa pria yang berdiri di sebelah Tuan Diablo? Dia sangatlah tampan sekali." Zoe yang kurang dikenal semua orang menjadi pusat perhatian. Meskipun begitu, Diablo dan Zoe masih sangat tenang. Diablo dan Zoe pun mendekati Rimuru dan berlutut di hadapan Rimuru. Dan seketika itu juga, para siswa yang masih meragukan bahwa Satoru adalah Raja Iblis Rimuru akhirnya percaya bahwa Satoru sebenarnya memanglah Raja Iblis Rimuru. Semua orang bergumam, "Hah? Raja Iblis besar Rimuru? Itu nyata. Dia sangatlah cantik sekali." Beberapa siswa terpana hingga mengeluarkan darah dari hidungnya dan pingsan seketika. Irina di sana berkata, "Hah? Tunggu. Jadi aku mengoceh tentang rencana kami di depan Raja Iblis besar Rimuru?" Julius berkata, "Hah? Aku sebelumnya juga berkata tentang membencinya." Semua siswa pun berteriak histeris. Dan setelah itu, para siswa dan semua orang lainnya pun akan dikirim menuju ke Ingrasia sesuai tujuan awal mereka. Di dalam kapal terbang, Rimuru telah mendengarkan hasil laporan dari Diablo dan Zoe. Diablo juga memperlihatkan sebuah benda kepada Rimuru yang di dalamnya adalah Godama yang terlihat bagian-bagian tubuhnya dimakan lipan dan menjadi pohon. Orang ini membuat kesalahan besar, aku telah menghukumnya. Dan seperti yang Anda perintahkan, saya menahan diri untuk tidak mengambil nyawanya. Rimuru bertanya, "Jadi apa yang akan kau lakukan dengan itu nantinya?" Diablo menjawab, "Aku akan memberikan ini kepada Anda sebagai hadiah." Rimuru menjawab, "Hah? Aku tidak menginginkan itu." Diablo berkata, "Jadi haruskah aku membakarnya sekarang?" Mendengar percakapan Rimuru dan Diablo, Godama di sana menangis kesakitan. Dia merasa sangat sakit, tapi tidak bisa mati. Dia juga tidak bisa pingsan, bahkan menjadi gila. Rimuru kemudian memutuskan untuk menjadikannya contoh untuk orang-orang bodoh di kemudian harinya. Godama akan dibebaskan setelah bertahan 100 tahun ke depan. Dia akan jauh lebih kuat secara mental jika dia keluar dari kondisi ini setelah 100 tahun. Dan setelah itu, Rimuru juga memberi hukuman kepada Jujilas untuk bekerja sebagai cleaning service di labirin Ramiris. Selama dia memakai gelang ajaib, dia akan hidup kembali ketika dimangsa para monster labirin. Setelah itu juga ada Magnus, Rosary, dan Irina. Irina berkata, "Shinji Tanimura, Mark Lauren, Shin, dan temanku lainnya telah terbunuh. Meskipun mereka terbunuh oleh bawahanmu, itu sama saja kau yang membunuhnya. Jadi, bunuh sajalah aku." Dan tanpa basa-basi, Diablo mulai bergerak. Namun, Rimuru menghentikannya. Setelah mendengar nama-nama itu, Rimuru sedikit terkejut. Rimuru dengan tenang berkata, "Apa kau tahu mereka masih hidup? Shinji, Mark, Shin, dan beberapa orang lainnya kini terobsesi dengan penelitian di labirin Ramiris." Irina berkata, "Apa yang kau katakan? Aku tidak akan tertipu semudah itu." Rimuru menjawab, "Irina, jika kau tidak percaya, mengapa Anda tidak pergi dan melihat mereka secara langsung? Tapi dengan satu syarat, kamu juga harus bekerja sebagai peneliti di labirin. Dan jika Anda menolak tawaran ini, Anda akan dikenakan hukuman 100 tahun. Dan kau juga tidak akan bisa memastikan perkataanku benar atau tidak. Sekarang terserah pilihanmu." Betapa mengejutkannya, Irina sangat bersemangat setelah mendengar kata penelitian. Terlepas dari benar atau salah perkataan Rimuru, Irina lebih tertarik dengan menjadi ilmuwan. Irina berkata, "Saya akan bekerja di sana meskipun Anda berbohong kepada saya tentang Shinji dan yang lainnya. Tapi, aku tidak berpikir jika Anda berbohong." Wajah Irina pun menjadi sangat senang kembali. Dan setelah itu, giliran Magnus dan Rosary. Magnus berkata, "Raja Iblis besar Rimuru, saya tidak peduli apa yang akan terjadi kepada saya. Tapi tolong ampunilah Rosary atas kejahatannya.
Dia hanya mengikuti perintah saya. Namun tiba-tiba, Julius dan Karma telah mendatangi Magnus dan Rimuru. Karma dan Julius membungkuk dan berkata, "Tuan Rimuru, tolong maafkan Magnus. Magnus adalah teman kami, tolong beri kami kesempatan." Rimuru berkata, "Kalian sangat baik, aku memaafkan kalian. Ini semua adalah kesalahan para guru bangsawan bodoh itu." Rosali terkejut dan berkata, "Apa? Kita dimaafkan semudah itu?" Diablo menjawab, "Kufufufufu. Bolehkah aku memberitahumu sesuatu? Ketika Tuan Rimuru mengatakan dia mengampunimu, dia telah mengampuni semua kesalahanmu. Tapi jika Tuan Rimuru tidak memaafkanmu, kalian semua pasti sudah musnah seketika. Tapi ingat, tidak ada kesempatan untuk kedua kalinya." Rimuru berkata kepada Julius, "Oh ya Julius, sebelumnya kamu berteriak tentang betapa kamu membenciku ya kan?" Mendengar itu, Diablo dan Zoe pun menatap Julius dengan wajah yang sangat mengerikan. Julius pun ketakutan hingga meneteskan air mata. Namun Rimuru berkata, "Aku bercanda, semua dimaafkan. Hahaha." Dan dengan begitu, pembersihan besar-besaran di setiap akademi telah selesai. Para siswa yang menganggap negatif Raja Iblis Rimuru telah mengakui kebaikan Raja Iblis Rimuru. Setelah insiden itu, Julius, Magnus, Karma, dan teman sekelas mereka menjadi pejuang legendaris yang namanya tercatat dalam sejarah sebagai orang-orang yang pernah memakan masakan Raja Iblis besar Rimuru. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.